Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, puji syukur kita pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali dalam materi kuliah akhlak. Tema kita saat ini akan membahas tentang akhlak suami istri dalam keluarga muslim. Dalam buku yang berjudul Adabul Islam fi Nizamil Usrah, karya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki, seorang ulama besar dari kota Makkah. Buku ini berisikan tentang adab, etika, dan akhlak pasangan suami istri dalam keluarga. Dalam bukunya dijelaskan tentang pentingnya akhlak pergaulan baik dari pihak suami maupun istri. Keduanya sama-sama memiliki kewajiban dan keharusan untuk menjadikan akhlak rumah tangga Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman paripurna. Bagi seorang suami, hal pertama yang wajib diketahui dalam mempergauli istri adalah mengedepankan sikap welas asih, cinta, dan kelembutan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Artinya, dan bergaulah dengan mereka para istri secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik perlakuannya terhadap keluargaku. Nah, jadi hal yang pertama yang harus diketahui dan menjadi wajib bagi seorang suami adalah mempergauli istrinya dengan sikap welas asih, sebagaimana contohkan Nabi. Yang kedua, sebagai seorang kepala keluarga, suami dianjurkan untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan kasih sayang dan menjauhkan dirinya dari sikap yang kasar. Ada kalanya seorang suami menjadi tokoh terpandang di tengah masyarakat. Ia mampu dan pandai sekali berlemah lembut dalam tutur kata, sopan dalam perbuatan, tapi gagal memperlakukan keluarganya sendiri dengan sikap yang baik saat berbicara kepada masyarakat. Jadi berbanding terbalik antara bagaimana sikapnya kepada masyarakat yang begitu baiknya, tetapi di keluarganya, istri dan anaknya dia bersikap kasar. Nah, ini tidak boleh. Ya. Maka seorang kepala keluarga haruslah memperlakukan istri dan anaknya dengan kasih sayang dan jauh dari sikap kasar. Yang ketiga, seorang suami sangat membutuhkan pasokan kesabaran. Ya. Jadi seorang suami sangat membutuhkan pasokan kesabaran agar ia tangguh dalam menghadapi keadaan yang tidak mengenakan. Suami tangguh adalah suami yang tidak mudah terpancing untuk lekas naik pitam saat melihat hal-hal yang kurang tepat demi cinta dan rasa kasih sayangnya kepada istri. Betapa sabarnya Rasulullah sebagai seorang suami dalam mengurusi para istrinya. Saking sabarnya sampai-sampai sahabat beliau mengatakan, tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih pengasih kepada keluarganya melebihi Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ada sebuah contoh seorang suami yang penyayang, ya, dapat kita lihat dari kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau yang terkenal ketegasan dan sikap kerasnya dalam menghadapi kemungkaran, pernah berkata saat didatangi oleh orang Badui yang akan mengadukan sikap cerewet istrinya. Di saat bersamaan, Umar pun baru saja mendapatkan omelan dari istri dengan suara yang cukup keras. Umar memberi nasihat kepada si Badui, wahai saudaraku semuslim, aku berusaha menahan diri dari sikap istriku itu, karena dia memiliki hak-hak atas istriku.
Aku berusaha untuk menahan diri meski sebenarnya aku bisa saja menyakitinya dan memarahinya. Akan tetapi aku sadar bahwa tidak ada orang yang memuliakan mereka selain orang yang mulia, dan tidak ada yang merendahkan mereka selain orang yang suka menyakiti. Aku sangat ingin menjadi orang yang mulia meski aku kalah dari istriku, dan aku tidak ingin menjadi orang yang suka menyakiti meski aku termasuk orang yang menang. Umar meneruskan nasihatnya. Wahai saudaraku orang Arab, aku berusaha menahan diri karena dia, istriku itu memiliki hak-hak atas diriku. Dialah yang memasak makanan untukku dan membuatkan roti untukku dan anak-anakku juga, dan memberikan pakaian bersih untukku. Sebesar apapun kesabaranku terhadap sikapnya, maka sebanyak itulah pahala yang aku terima. Jadi pentingnya sikap suami itu yang lemah lembut, ya, dan butuh pasukan sabaran yang besar terhadap istrinya. Yang keempat, seorang suami hendaknya mampu mencandai istrinya, artinya suka bercanda. Jadi jangan sampai istri itu ya jauh dari rasa yang bahagia, senang ketika bersama suaminya, jauh dari yang namanya canda dan tawa. Karena canda dan tawa itu bisa menghilangkan rasa letih bagi sang istri. Begitu juga dengan anak-anaknya. Nah, Rasulullah juga termasuk orang yang suka bercanda kepada istrinya, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada istrinya bernama Aisyah radhiyallahu anha. Beliau suka berlomba lari, ya, suka memuji dan suka bergurau. Nah, disitulah salah satu hal yang dapat membuat hubungan suami istri itu menjadi lebih baik. Termasuk kepada istrinya, Rasul juga suka sekali bersikap kekanak-kanakan, ya, bukan karena Nabi itu kekanak-kanakan, tapi agar supaya menjadi hiburan bagi istrinya. Karena saya juga sering bilang pada istri saya bahwa seorang suami itu bayi kecil yang berkumis. Ya, itu karena memang kalau kita mau bersikap seperti orang dewasa, maka tidak akan lahir yang namanya candaan-candaan kepada istri, ya cubit-cubitan, ya, ada minuman minta diambilin, nggak mau ngambil sendiri dan lain sebagainya. Ya, ini nanti akan dirasakan oleh teman-teman yang sudah menikah, ya. Kemudian ada Maurice J. Elias, PhD, dan teman-temannya menyusun sebuah buku yang berjudul Emotionally Intelligent Parenting: How to Raise a Self-Disciplined, Responsible, Socially Skilled Child. Dia menyinggung fungsi humor dalam proses kimiawi dan psikologis tubuh. Humor kecil sehari-hari seperti vitamin ampuh untuk membangun dan mempertahankan kemampuan Anda secara positif menanggapi tugas-tugas keayah bundaan dan tantangan hidup lainnya. Jadi Maurice dan teman-temannya ini memberikan bahwa pentingnya rasa humor, candaan di tengah-tengah keluarga, istri dan suami dan anak-anak. Karena dia ibarat sebuah vitamin yang dapat membangun dan mempertahankan kemampuan, ya. Oke. Baik. Menyisipkan humor dalam hubungan dengan pasangan dan anak-anak, ya, seperti yang disampaikan oleh Maurice, itu dimaksudkan untuk menjaga agar kita tetap dalam rangka berpikir optimis, ya. Nah, ini silakan nanti yang sudah menikah dan juga punya anak, ya, sering-seringlah melakukan lelucon-lelucon yang itu tidak menyakiti tentunya, ya. Ya, seperti ada apa tuh di rambutnya, padahal nggak ada apa-apa, ya. Hanya saja suaminya ingin memegang rambutnya, itu istri sudah senang banget, ya. Itu dicubit oleh istrinya, "Dek, lagi dong." "Kenapa? Nggak sakit." Nah, itu padahal sakit, ya, itu dasar aja itu, ya. Oke, baik. Setelah kita berbicara tentang akhlak seorang suami, kemudian kita akan bicara tentang akhlak seorang istri. Adapun kewajiban bagi pihak istri adalah tidak akan membebani suaminya dengan hal-hal yang tidak disanggupi atau yang tidak bisa dikerjakan oleh suaminya, ya, lebih-lebih dari suatu hal yang di luar kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sikap ini dapat menjadi bantuan bagi seorang suami dalam mengurus urusan finansial sehingga tidak menjadi beban bagi dia dalam mencari rezeki. Alangkah mulianya jika seorang wanita yang berjiwa qanaah itu artinya menerima apa yang diberikan oleh suami dan merasa cukup atas apa yang didapatkan, cermat dalam membelanjakan harta demi mencukupi suami dan anak-anaknya. Dulu
para wanita kaum salaf memberi wejangan kepada suami atau ayahnya, "Berhati-hatilah engkau dari memperoleh harta yang tidak halal. Kami akan sanggup menahan rasa lapar, namun kami tidak akan sanggup merasakan siksa api neraka." Ini sungguh akhlak yang luar biasa yang dilakukan oleh istri-istri terdahulu. Saya kira hal ini juga harus bisa dilakukan oleh para istri ya, yang menyampaikan kepada suaminya lebih baik mendapatkan harta yang halal walaupun sedikit daripada harta yang banyak tapi membawa keluarga pada neraka. Ini sifat seorang istri yang luar biasa. Yang kedua, istri soleha adalah istri yang berbakti pada suaminya, mendahulukan hak suami sebelum hak dirinya dan kerabat-kerabatnya, termasuk dalam hal masalah ketaatan ya kepada suami adalah berlaku baik kepada ibu mertua. Jadi para istri harus hati-hati. Jangan sampai ketika kita kepada ibu kandung kita, ini untuk pihak perempuan, para istri, kita baik, tapi kepada ibu mertua atau ibunya suami kita tidak berbuat baik. Ini sebuah kesalahan. Dan itu bukan ciri seorang wanita solihah. Atau lagi kepada keluarga kita sendiri baik, kepada keluarga mertua tidak baik. Ini juga tidak bagus, ya. Maka harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, harus dipahami bahwa akhlak seorang istri itu adalah guru pertama bagi anak-anak. Maka hendaknya mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Memperdengarkan mereka kata-kata yang baik. Ya, maka kalau ribut dengan suami itu bila perlu bisik-bisik atau tahan kalau ada anak. Jangan sampai anak nanti mendapatkan kata-kata yang kasar dari ibunya sendiri. Kemudian mendoakan mereka, mendoakan anak-anak dan suami. Ini salah satu ya implementasi bakti istri kepada suami. Yang keempat, karakter istri dengan adab yang baik adalah tidak mengadukan urusan rumah tangga dan mengungkit-ungkit perkara yang pernah membuat dirinya atau si istri tersakiti yang disebarkan dalam forum, ya, sehingga menjadi konsumtif bagi orang-orang yang tidak tahu menahu dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ini hati-hati, nggak boleh istri mengungkit-ungkit menceritakan apa yang dilakukan oleh suaminya kepada dirinya. Saya ingat betul punya saudara itu, dia sampai lebam tubuhnya itu, tapi nggak pernah cerita sama keluarga. Dia hanya bilang jatuh. Padahal ketika kita dapat informasi dari orang lain, dia dipukul oleh suaminya. Ini sebuah akhlak yang luar biasa, ya. Ini bukan berarti istri tidak menjaga dirinya juga, ya, merelakan dirinya jadi samsak, enggak juga begitu. Tapi jangan sampai jadi bahan konsumtif, ya. Bagi orang yang tidak punya kepentingan, jaga aib. Kemudian bentuk adab yang kelima, akhlak seorang istri adalah tidak keluar rumah apabila tidak dapat izin dari suaminya. Ya, ini hadisnya jelas sekali dari Abu Daud dan Baihaqi. Dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, hendaknya seorang wanita atau istri tidak keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suami. Jika ia tetap melakukan keluar tanpa izin, maka Allah dan malaikat akan melaknat sampai ia bertaubat atau kembali pulang ke rumah. Jadi hati-hati. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, demikian juga berkaitan perizinan ini itu terkait dengan masalah ibadah yang tidak wajib seperti puasa. Maka kalau puasa itu puasa sunnah, izin dulu sama suaminya. Kalau suami itu sudah pulang, teman-teman para istri sudah selesai sholat fardu, ya, temui dulu suaminya, ya. Nanti izin kalau sudah selesai mau sholat sunnah ba'diyah, ya, seperti itu. Dan lain-lain lah, ya, yang tidak mengandung kewajiban. Kemudian kalau kita lihat bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW itu yang menjadi titik pedoman bagi kita semua dalam kehidupan berumah tangga, kita jarang sekali melihat adanya ketersinggungan, ya, ketersinggungan di antara mereka, ya. Karena apa? Karena memang keluarga Rasulullah itu selain menjadi contoh dan memang mereka memberikan ilmu-ilmu bagi kita semua, bagaimana hidup berkeluarga. Allah menetapkan keluarga Rasulullah itu sebagai contoh. Oleh karena itu, jangan bagi istri apapun ataupun suami, jangan sampai mencontoh keluarga-keluarga yang lain. Apalagi keluarga tetangga tuh enak tuh, lihat tetangga punya ini punya itu tidak harus dicontoh. Ya karena semua orang punya kehidupan yang berbeda-beda. Dan satu lagi,
Jangan suka membanding-bandingkan antara keluarga kita dan keluarga orang lain. Maka yang jadi panutan itu adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita semua belajar dan selalu memperbaiki diri. Bagi yang belum menikah, belajarlah fikih nikah, akhlak dalam berkeluarga, apa yang harus disiapkan, apa yang boleh, mana yang tidak boleh. Sehingga nantinya teman-teman yang berkeluarga ya atau yang belum berkeluarga ini bisa menapaki masa depan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Saya ingatkan juga pada teman-teman semuanya, nikah itu bukan siapa yang duluan. Ya. Bukan. Tapi nikah itu siapa yang sudah siap dan jodohnya sudah ada. Nah, itu yang penting, ya. Nikah bukan hanya sebatas ijab kabul, tapi tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Seorang suami bertanggung jawab kepada istri dan keluarganya sampai akhirat. Maka seorang istri hati-hati betul, ya, dalam memilih suami. Karena suami itu yang akan membawamu kepada surga atau neraka. Dan seorang laki-laki harus hati-hati betul dalam memilih istri. Karena istri itu akan menjadi madrasah pertama bagi anaknya yang akan menjaga nama baik ataupun buruk keluarga kita. Nah, ini harus diperhatikan. Maka dalam Islam yang dipilih itu adalah agamanya. Ya, yang harus dilihat. Karena agamalah yang akan menyelamatkan keluarga tersebut. Bukan harta. Kalau harta akan habis. Kalau kecantikan, ketampanan akan rusak. Tanpa dirus akan rusak sendiri. Karena faktor usia. Ya. Kalau keturunan bisa saja hilang. Rusak nama keluarga. Tapi kalau agama itu yang akan menjaganya dan melindunginya. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua mahasiswa, marilah kita menjadi keluarga yang siap untuk menjadikan Rasulullah dan keluarga menjadi contoh suri tauladan. Dan kita menjadi umat-umat manusia, seorang muslim yang mampu memberikan kebaikan di masyarakat, terutama dalam keluarga. Karena muslim itu dimanapun berada, baik dalam keluarganya sendiri maupun di masyarakat, selalu menjadi contoh kebaikan dan membawa ke kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, sekarang tugas teman-teman apa? Tugas teman-teman adalah sekarang coba teman-teman melakukan observasi terhadap keluarganya sendiri. Apakah keluarga kami ya itu sudah sesuai dengan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Minimal yang menjadi rujukannya adalah materi ini. Coba cek ayah dan bundanya, mama papanya, ibu dan bapaknya di rumah. Dicek. Lalu tulis, ya. Kemudian tulis, ya, dengan baik. Ya, kemudian analisa, ya, kira-kira apa yang perlu diperbaiki di dalam keluarga ini. Melihat Ananda semua mahasiswa ini adalah sebagai produk dari kedua orang tuanya. Nah, itu seperti itu. Tapi bukan tujuan kita untuk mendiskreditkan orang tua, untuk menjadi pelajaran. Oh, besok aku tidak boleh begini. Oke. Jadi tugasnya adalah observasi keluarga mandiri. Ya. Observasi keluarga mandiri. Ya. Jadi bagaimana kondisi keluarga kita? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, teman-teman coba lihat kasuistik nikah muda yang ada di sekitar teman-teman. Mesti tahu dong nikah muda itu apa maksudnya, ya. Nah, cari adakah di sekitar rumah atau kos-kosan yang nikah muda. Kalau tidak ada, Pak, cari di internet kisah nikah orang muda itu. Ya. Kalau mengisahkan tentang kebahagiaan mereka, kenapa mereka bisa bahagia? Kalau dapat kisah mereka tidak bahagia, kenapa mereka tidak
bisa bahagia. Nah itu, ya itu diobservasi. Adakah dari poin-poin yang saya sampaikan ini yang tidak dilakukan oleh mereka? Itu seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi tugasnya dua. Pertama observasi keluarga sendiri, yang kedua observasi pernikahan dini. Ya, begitu. Tulis dengan tangan, jangan pakai diketik di kertas. Ya, tidak ada maksimal. Ya, minimal 2 halaman. 1 halaman untuk observasi keluarga sendiri, kamu ceritakan apa yang terjadi, kekurangannya apa, kalau dianggap memang kurang, solusinya seperti apa. Kemudian pernikahan dini juga seperti itu, 1 halaman minimal. Oke, teman-teman, sudah ditulis tangan, jangan lupa nulis nama dan NIM, kemudian difoto. Dikirim ke WA group. Ya. Pisau analisanya, saya ulangi, pisau analisanya adalah materi yang saya sampaikan tadi. Bagaimana akhlak suami dan istri dalam keluarga. Terima kasih sekali teman-teman. Tugas ini bukan untuk memberatkan, tapi sebagai hasil dari pemahaman terhadap materi yang saya sampaikan. Dengan tujuannya juga agar supaya nanti teman-teman apabila berkeluarga sudah memiliki rambu-rambu dan resep dari keluarga sakinah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun rujukan kita ambilkan dari sebuah karya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki, ulama besar di kota Mekah, yang berjudul Adabul Islam fi Nizamil Usrah, yang mengetengahkan tentang adab, etika, dan akhlak pasangan suami istri dalam berkeluarga. Terima kasih sekali lagi ya untuk tugasnya. Kita kasih waktu sampai hari Sabtu pukul 00 ya. Oke, terima kasih, dikerjakan secara individu sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.